Aku juga sibuk. Papa dan Mama sering bertengkar. Ya harus kamu ibunya kan. Saya nyari uang. Kalau sudah bertengkar, suara mereka membuatku takut. Kamu jangan bantah kalau saya ngomong. Papa kasar dan sering memukuli Mama. Kadang aku bahkan tak tahu apa salahku. Kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Indonesia kini mulai marak dan mencemaskan. Sebuah riset di Jakarta pada tahun 2013 menunjukkan sebagian besar perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2010, pada akhirnya terperangkap dalam berbagai bentuk perdagangan manusia, seperti dipaksa menjadi babu, pelacur, dan lain sebagainya. Atau bisa juga pengabaian terhadap anak. Kekerasan pada anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, dan bisa juga pengabaian kepada anak itu sendiri. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologisnya pada si anak di kemudian hari. Sebagian besar kekerasan pada anak terjadi di sekolah atau di lingkungan anak berinteraksi, atau bisa jadi di dalam rumah anak itu sendiri. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti stres, depresi, cemas, dan lain sebagainya. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Sangat miris melihat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di masa pandemi ini tetap tinggi. Sementara itu, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengakui angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Sebelum pandemi melanda, sejatinya angka kejahatan terhadap anak dan perempuan memang sudah meningkat pada 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah kekerasan terhadap anak semakin tinggi. 52%-nya adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara bergerombol dan pemerkosaan massal. Dan masih banyak lainnya. Dan anak adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak, serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya, dengan memberikan perhatian yang konsisten dan mencapai sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Perempuan dan anak adalah pilar dalam hubungan suatu bangsa. Maka sudah seharusnya kita lindungi. Kami perempuan dan anak. Jika kita selamatkan satu perempuan, satu anak, maka kita sudah menyelamatkan masa depan suatu bangsa.
jaga perempuan dan anak yang ada di sekitarmu. Sama halnya seperti kamu menjaga dirimu sendiri dan layaknya seorang manusia. Stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus kekerasan pada anak dan perempuan adalah hal yang sering kita dengar. Kekerasan pada anak dan perempuan setiap harinya mengalami peningkatan. Seperti tahun 2020, kekerasan pada anak mencapai 11.278 kasus dan kasus kekerasan pada perempuan mencapai 299.911 kasus. Banyak sekali jenis kekerasan yang sering kita dengar atau bahkan kita lihat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan bahkan kekerasan seksual, hal ini seakan-akan tidak dapat dihindarkan dari pemberitaan dan pandangan mata. Banyak hal juga yang melatar belakangi terjadinya kekerasan pada perempuan. Seringkali karena faktor ekonomi, psikis, psikologis, dan faktor kebutuhan seksual. Siapakah yang harus peduli? Saya? Kamu? Ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memutus rantai kekerasan apapun itu bentuknya. Lindungi dan sayangi mereka. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita sebarkan ke orang lain. Stop kekerasan pada anak dan perempuan.